Assalamualaikum. Itu anak-anak, apa kabar? Apakah suara saya dapat terdengar dengan baik? Ya, Bu, terdengar kok. Ya, terima kasih. Tolong dijawab ya, salamnya Bu Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Kita awali dulu pertemuan pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar nak kalian semua di rumah? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Bu. PTS kapan? Sudah tahu jadwalnya? Sudah, tanggal berapa? Ayo, tanggal berapa PTS-nya? 27. Ini kalian mulai PTS tanggal 27. Kemudian materinya bab 1 ya, yang ada di buku bisnis online. Bab 1 tentang apa? Ayo, masih ingat enggak? Dibuka bukunya, coba bab 1 tentang apa? Memahami bisnis online. Nah, betul, memahami bisnis online. Itu untuk materi dari PTS. Nah, kemudian untuk semester ini, semester Kasal, kalian nanti harus menyelesaikan 3 bab. Bab 1, bab 2, dan bab 3. Tadi bab 1 memahami bisnis online. Sekarang bab 2 apa? Merancang dan membuat website. Oke, merancang dan membuat website. Sekarang bab 3 tentang apa? Bab 3 tentang apa? Ayo, dibaca bukunya. Belum tahu. Bukunya diambil, Ra. Kan udah punya bukunya. Masih Coba. di luar, Bu. Menggunakan mesin pencari dengan memanfaatkan search engine optimization. Iya. Itu bab 3, yaitu tentang SEO. SEO itu Search Engine Optimization. Jadi kalau kalian sudah terbiasa sebenarnya menggunakan SEO, cuman baru tahu namanya. Yang baru join langsung sambung ya, kita memulai bab 3. Bukunya diambil, coba. Kita belajar bab 3, bukunya dibuka. Iya, Bu. Mulainya dibuka, bab 3 halaman berapa, ayo. Buku paket, Bu. Ya. Halaman 3 halaman 111. Ya, halaman 111. Silakan dibuka tentang SEO. Silakan langsung membuka buku bab 3 tentang SEO. Coba sekali lagi disebutkan kepanjangan dari SEO itu apa? Bersama-sama coba semuanya. Sebutkan kepanjangan SEO itu apa? Search Engine Optimization. Search Engine Optimization. Ayo. Search
Search engine engine optimization. Ya, nggak apa-apa, terbata-bata nggak apa-apa. Yang penting sudah melatih lidah dan kalimat transkripsi. Sekarang kita artikan perkata search apa? Mencari. Mencari. Searching. Kalau searching apa berarti? Searching. Hasil pencari. Iya, pencarian. Lah, kalau engine apa ya engine? Tulisannya engine. Apa? Mesin. Nah, engine itu artinya mesin Pencari. Oke, mesin pencari. Kalian tahu contoh mesin pencari yang sering sekali kita pakai apa? Google. Chrome. Iya, apalagi yang paling sering dipakai kalian berarti apa? Google. Itu namanya salah satu mesin pencari. Sebenarnya masih banyak yang lainnya. Yang paling banyak pakai oleh masyarakat adalah mesin pencari Google atau Mbah Google. Kalau bahasa Indonesianya papan pencari gitu ya, search engine itu papan pencarian. Nah, di situ bab 3 ini membahas tentang manfaat search engine, manfaat mesin pencari dalam memasarkan, mempromosikan website, misalnya websitenya SMK. Siapa yang tahu website kita? Ayo. Apa, Bu? Maaf, Bu, suaranya patah-patah. Suaranya pada-pada, Bu. Apa ya? Iya. http SMK Malang. SMK Malang. Nah, kita perlu mengoptimalkan website itu agar dipakai banyak orang, misalnya untuk mencari informasi tentang sekolah. Salah satunya dengan menggunakan search engine. Misalnya anak SMP yang mau mendaftar, mereka pernah SMK, mereka tidak tahu SMK jurusan apa. Bisa nggak dicari di search engine? Bisa? Bisa. Caranya? Bisa. Caranya gimana? Caranya dengan mengetik kata kunci. Kata kuncinya apa? Misalnya mau mengetahui tentang pendaftaran di SMK Negeri 1 Pemalang, ya ketik saja di mesin pencari pendaftaran sistem baru SMK Pemalang. Kan terlihat dengan jelas. Gitu ya. Itu salah satu contoh manfaat search engine. Nah, dalam buku kalian juga sudah ada tuh sejarah search engine. Halaman berapa? Bukunya dibuka dong. Sejarah search engine. Halaman? Sejarah. Ya. Halaman 118. Halaman 118. Mbak Diana bisa dibaca, Mbak Diana, kalimat pertama dan kedua. Kalimat pertama yang menurut Denny Sullivan. Ya, betul. Menurut Denny
Livan, istilah search engine optimization pertama kali digunakan pada 26 Juli tahun 1997 oleh sebuah pesan spam yang diposting di Usenet. Terus satu kalimat lagi. Pada masa itu, algoritma di mesin pencari belum terlalu kompleks sehingga mudah dimanipulasi. Iya, tahun berapa tadi? Coba yang lain menyimak atau tidak? Tahun berapa? 1997. Kamu sudah lahir belum? Belum. Jadi search engine itu umurnya lebih tua ya dari kamu ya? Iya. Iya, sudah ada ternyata, sudah lama sekali ada. Tapi kita mungkin mengenalnya hanya di era internet karena memang kita familiar search engine setelah adanya internet, wifi gitu ya. Sudah lama sekali. Dan yang pertama menggunakan adalah sebuah perusahaan. Kemudian kalau dulu belum sekompleks sekarang baca sama dia itu belum banyak orang manfaatkan untuk keperluan pencarian perusahaan, mempromosikan sebuah perusahaan itu belum. Katakan algoritmanya masih sederhana. Algoritma itu artinya jaringan-jaringan yang menggunakan search engine itu masih sangat sedikit. Misalnya kalau Google hanya di Amerika. Nah, sekarang Google punya kantor hampir di semua negara. Itu artinya algoritmanya Google, maaf, saya ulangi, sekarang ini Google kantornya di semua negara. Itu artinya algoritmanya Google sudah sangat kompleks. Kamu mau mencari apapun di negara manapun, itu bisa dicarikan oleh mesin pencari Google. Itu sekarang tahun 2021 gitu ya. Bahkan mungkin nama-nama kamu pun sudah ada di Google kalau kamu punya media sosial gitu ya. Lanjut. Sekarang yang kalian halaman setelah halaman sejarah, poin berikutnya tentang, ayo tentang apa? Mesin mencari. Ya. Sekarang ke mesin pencari, coba. Mbak Haris Manur, bisa dibaca Mbak Haris Manur? Perusahaan atau pembisnis perorangan yang ingin memenangkan persaingan dalam bisnis online wajib mengetahui dan memahami mesin pencari. Terus? Mengapa? Karena pengunjung website terbesar yang berkunjung di website berawal dari mesin pencari. Sebuah website dengan desain yang menarik namun tidak memiliki pengunjung bukanlah website yang berkualitas. Terima kasih Mbak Harisma, cukup dulu. Kita ulangi lagi kalimat yang Mbak Harisma tadi bacakan. Jadi sebagus apapun website, itu memerlukan pengunjung gitu ya. Kalau website desainnya bagus tapi nggak ada yang melihat. Menurut kalian website itu bermanfaat apa enggak? Bermanfaat. Tidak bermanfaat karena tidak ada pengunjungnya. Tidak ada yang membaca, ya kan? Ya, makanya kalau website itu dikatakan bagus bukan karena desainnya, tetapi karena tadi pembacanya banyak, yang memanfaatkan website itu banyak. Nah, caranya bagaimana agar website tersebut banyak dilihat, banyak dibaca, banyak digunakan oleh orang? Caranya harus nge-link ke mesin pencari, harus nge-link ke Google. Paham sampai di sini? Paham, Bu. Nah, jadi website apapun, kamu mau cari tentang pajak,
harus nih sumber website utamanya, yaitu misalkan Dirjen Pajak. Kamu mau tahu tentang kenapa listrik di daerahmu suka mati, misalnya. Kamu harus mengakses infonya dari sumber pertama, yaitu websitenya PLN, misalnya. Kamu mau cari tiket kereta api, misalnya. Kamu bisa mencarinya juga di website aslinya, yaitu websitenya PT KAI. Nah, itu semua memerlukan mesin pencari. Jadi bisa kalian bayangkan bahwa website itu harus nge-link ke mesin pencari. Jelas? Jelas. Nah, itu di situ kuncinya. Jadi website sebagus apapun tidak akan memberikan manfaat apa-apa kalau tidak bisa akses dengan mudah oleh para pembaca, oleh orang-orang yang memerlukan. Misalnya, saya mau cari baju yang mereknya Rabbani. Ada nggak sih di online? Coba saya cari di Google. Oh, ternyata ada gitu. Semua orang bisa akses dengan mudah. Nah, itu namanya algoritma mesin pencari. Ada ilmunya, bagaimana cara sebuah website itu tercantum di mesin pencari. Kita mengenalnya dengan istilah kata kunci, yaitu kalimat yang kira-kira sering diakses oleh orang, gitu ya. Misalnya, kenapa HP saya lemot, gitu ya. Nah, itu juga kata kunci. Kenapa Facebook saya nggak bisa diakses, itu juga kata kunci. Nah, sebagus-bagusnya website adalah yang memiliki kata kunci yang sering diakses oleh pengguna internet, gitu ya. Misalkan websitenya SMKN 1 Pemalang. Nah, kadang-kadang sukanya nyampainya SMKN 1 Malang, SMKN 1 Pamulang. Nah, itu hal-hal yang tidak kita kehendaki. Itu terkait dengan kata kunci. Itu ya, kita lanjut sekarang. Tadi sudah sampai mesin pencari. Halaman berikutnya tentang apa? Ya. Keuntungan melakukan SEO. Ya, saya pingin Mbak Oktavia Indah yang membaca keuntungan menggunakan SEO. Mana Mbak Oktavia Indah suaranya? Halo, Mbak Oktavia. Dibaca Mbak Oktav. Iya, Bu. Keuntungan menggunakan SEO. Keuntungan menggunakan SEO. 1. Menjadi juara di Search Engine Result Page atau SERP. Maksudnya, dibaca lagi bawahnya. Maksudnya, aku akan membuat website berada pada posisi halaman 1 hasil pencarian. SEO untuk pencarian kata atau pencarian informasi yang relevan dengan konten website. Jadi, yang dimaksud Mbak Oktavia Indah tadi, bagaimana website kita bisa muncul di halaman pertama mesin pencari. Jadi, paling mudah diakses, paling gampang dicari, dan namanya itu terkenal, mudah dikenal, mudah diingat oleh pengguna internet. Misalnya tadi baju muslim Rabbani itu kan mudah, atau jilbab Rabbani itu pasti semua orang mudah mengingat. Jadi menggunakan kata kunci yang mudah diingat, mudah diterima oleh pengguna internet. Sekarang yang nomor 2 dibaca Mbak Roro. Keuntungannya apa? Mbak Roro Ersa Andini.
Suaranya mana? Halo, Mbak Roro Ersa Andini, masih di situ kah? Mbak Roro? Oh, ya dibaca Mbak Roro nomor 2. Nah, gitu kan cantik. Sudah ketemu nomor 2? Maaf Bu, halaman berapa ya? 100 yang keuntungan menggunakan SEO. 119. 19. Oh, dibaca. Menjadi website yang disukai mesin pencari. Penjelasannya dibaca. Pengunjung website tidak hanya mereka yang mengetahui website Anda. Pengunjung website yang berkualitas dan unik adalah pengunjung yang membuka website Anda melalui mesin pencari. SEO akan membuat website Anda disukai pengunjung karena SEO melalui mesin pencari, yaitu melalui pemilihan kata kunci yang tepat dan relevan dalam pembuatan konten website. Iya, jadi kata kuncinya harus relevan. Misalnya tadi jilbab kunci, nggak usah panjang-panjang, tapi semua orang bisa mengakses yang enak gitu misalnya, atau Grombyang Haji Watso misalnya. Nah, itu semua adalah kata kunci yang mudah diingat dan disukai. Tadi yang dibaca Mbak Roro, diingat dan harus disukai oleh masyarakat. Jadi masyarakat akan mudah mengakses melalui search engine. Kalian pernah kepikiran nggak muncul, harus muncul di mesin pencari itu menggunakan kata kunci yang hampir pasti masyarakat bisa mengingat dan menyukainya. Itu ya, itu nomor 2. Sekarang nomor 3. Siapa ya yang baca ya? Mbak Hasna Rafika. Coba Mbak Hasna Rafika, mana suaranya? Yang ketiga, halaman 100 berapa? 120. 120. Mbak Hasna Rafika masih di situ? Silakan. Iya, Bu. Iya, Bu. Baca nomor 3. Yang mana, Bu? Halaman 120. Nomor 3. Sudah ketemu? Menjadi website. Yang mana sih, Bu? Nomor 3. Halaman 120. Ada enggak? Yang C, Has. Oh ya, Ya. calon konsumen dan konsumen merasa dimanjakan dan dipenuhi kebutuhannya karena didekatkan dengan produsen dan hasil pencarian relevan. Relevan. Lanjut. Bawahnya dibaca lagi. Pengguna internet yang melakukan pencarian informasi semakin mudah menemukan website berkunjung. SEO yang didukung dengan website yang berkualitas akan menambahkan pengunjung waktu yang berdampak pada meningkatnya penjualan atau laba perusahaan. Nah, itu kata kuncinya. Terima kasih, Mbak Hasna. Jadi, setelah memiliki kata kunci yang tepat, yang mudah diingat, yang disukai oleh pengguna internet, yang kedua adalah
baru konten atau isi dari website itu harus bagus. Jadi kalau kata kuncinya sudah dapet, sudah disukai para pengguna internet, sudah sering diakses, tapi website nggak ada isinya, konten tidak menarik, konten tidak bermanfaat, ya sami mawon. Istilahnya website itu tidak mampu mempromosikan produk yang dijual. Jadi tidak sekedar kata kunci saja, tetapi juga konten atau isi dari website harus berkualitas, bermanfaat. Ini belum masak, mencari resep soto Kudus misalnya. Kan tuh beribu-ribu tuh kan, beribu-ribu akan muncul dengan kata yang sama, resep soto Kudus semua. Nah, kira-kira konten yang paling bagus yang mana yang mewakili para pengguna internet? Itulah yang akan banyak diakses. Jadi, bang antara kata kunci iya, kemudian isi dari website juga iya, semua saling mendukung untuk membentuk sebuah website yang bermanfaat, yang banyak digunakan oleh masyarakat. Gitu ya. Lanjut, yang keempat masih ada Mbak siapa ya? Mbak Vera Damayanti. Coba Mbak Vera Damayanti, mana suaranya? Ada Mbak Vera. Halo Mbak Vera. Iya, Bu. Nah, dibaca Nok. Strategi membuat SEO. Apa tuh dibaca? Menempatkan website pada posisi papan atas hasil pencarian di halaman 1 mesin pencari bukanlah hal yang mudah. Meskipun demikian, tips dan triknya dapat dipelajari. Strategi harus diatur agar dapat menuju step di peringkat atas hasil pencarian. Jadi Bagaimana mengatur? Iya, terus lanjut. Bagaimana? Bagaimana mengatur strategi agar website tepat sasaran, efektif, dan menghasilkan laba? Bagaimana? Lanjut dong. Berikut ini strategi membuat SEO. 1. Menentukan sasaran. Langkah pertama adalah menentukan sasaran website dengan melihat topik website. Iya, betul. Terima kasih. Mbak, siapa tadi namanya? Lupa. Mbak Vera. Jadi menentukan topik website. Kemarin kita bahas tentang taksonomi ya, maksudnya enggak taksonomi. Yang pekan kemarin. Kan? Nah, itu adalah topik. Kamu menentukan nih, ini topiknya tentang apa? Gitu. Kalau tentang masak, gambar harus bagus. Juga terlihat menggiurkan gitu ya, sedap begitu. Kalau makan, kalau baju ya sama, fotonya harus estetika, itu namanya menentukan tema websitenya. Kalau web SMK ya jelas, nah, semua dilakukan oleh SMK Negeri 1. Kemudian semua kompetensinya itu namanya tema. Jadi kita tidak menggunakan website tanpa tadi ya, tanpa ada membuat website harus ada temanya. Nah, kemudian strategi bagaimana? Strateginya tidak mudah dan tidak cepat, tidak dengan cepat begitu, menggunakannya dengan strategi cepat dan perlu jangka tertentu untuk sampai ada di posisi atas di mesin pencarian Google. Begitu, itu
tentang SEO ya. Kita sudah 31 menit dan kemudian masih ada beberapa hal yang bisa dibahas di bab ini. Nanti Bu Nurul bisa dilanjutkan lewat e-learning walaupun sebentar lagi kalian UTS. Nanti kita melanjutkannya setelah kalian selesai UTS, masih tentang bab SEO. Itu ya. Gimana? Ada pertanyaan nggak? Silakan. Berceritalah. Masih semangat belajar apa sudah bosan di rumah? Udah bosan. Sedikit bosan. Pengen berangkat. Pengen banget. Kelasnya ini. Ikut apa enggak? Kenapa, Bu? Ikut ANBK enggak? Enggak. Enggak. Sekelasmu enggak ada yang ikut? Ada Ada berapa orang? 2 kayak. 2 orang. Ini karena masih tahun pertama, jadi belum semuanya bisa mengikuti, tapi kedepannya akan mengikuti ANBK karena itu bagian dari proses assessment. Assessment itu penilaian. Kalau ini istilah baru tahun pertama, jadi belum banyak, belum bisa dilakukan oleh semua kalian. Tapi ada sih yang sudah banyak, tapi baru kalau di SMK kita baru sekian persen gitu ya, belum semuanya. Itu kemudian ada pertanyaan, coba siapa mau bertanya silakan. Kita gunakan waktu 10 menit depan untuk tanya jawab. Mbak Roro mau tanya, Mbak Roro. Mari bertanya, siapa? Mbak Oktavia mau bertanya? Mbak Harisma mau bertanya? Tidak, Bu. Enggak. Terima kasih ya yang sudah bergabung. Ada Mbak Diana Syaputri, Mbak Imelda, Mbak Oktavia, Mbak Rahma Mutiara, Mbak Vivi Agustin, Mbak Widya, Mbak Aki, Mbak Dea Risma, Mbak Vera, Mbak Hasna, Mbak Istighfaro, Harimanu, Salsabila, Mega Andini, Melinda, Fitria, Nur Sakinah, Rika Oktavia, Rike Dian Sapitri, Sumawati, Riza Umati, Toro Ersa, Siva Salma Hani, Sifana Zakia, Isya Amelia, Tri Lestari, Rike Meilani, Zalfa Nafis, dan Dea Fitria. Ada yang mau anak? Gak apa-apa, tanya aja. Kan santai. Udah lama nggak ngobrol. Pertanyaan? Pengantarnya tentang SEO. Sudah, Bu. Oke, kalau sudah jelas, silakan kalian nanti pelajari lagi. Sudah ada di buku. Kemudian tugas individu. Coba dilihat. Yang halaman 129, Bu. Harus dilakukan perusahaan dalam menentukan strategi ya. Ini kalian marfu'ah.
Ya, halaman berapa itu? Dan langkah langkah. Halaman berapa? Yang harus 129. Silakan mengerjakan 109. Sebutkan langkah-langkah yang harus dilakukan perusahaan dalam menuju SEO website. Nanti seperti biasa, Bu Nurul akan menyediakan tempat di e-learning. Kalian pilih yang mana? Pilih langsung di e-learning atau ditulis di buku, kemudian di-upload PDF. Pilih yang mana? Tulis di buku, Bu. Tulis di buku, Saya buat ruangnya ya, buatkan ruangnya di e-learning, tugas individu. Silakan kalian kerjakan menggunakan buku tulis, kemudian di PDF-kan, kemudian di-upload. Begitu, anak-anak? Iya, Bu. Nah, nanti untuk pembahasan itu masih panjang. Ini tadi hanya untuk selanjutnya kita bisa lanjutkan e-learning, tetapi sesudah PTS, begitu ya. Selamat PTS, jangan lupa belajar, walaupun tidak bertemu, tapi tetap harus semangat ya. Iya. Iya, Bu. Saya nggak bisa lihat videonya, pada ngumpet semua kayaknya belum dapat gitu soalnya Mbak. Yang lain belum pada mandi ya. Udah. Kenapa ngumpet? Jangan ngumpet, Rah. Itu ya. Bagaimana kalau sudah cukupkan anak-anak? Sudah tidak ada pertanyaan, Bu Nurul cukupkan pembahasan kita tentang tadi ya, definisi dan karakteristik SEO. Itu baru 2 topik. Jadi banyak lagi yang lainnya, tapi kita lanjutkan setelah PTS melalui ini. Mudah-mudahan bermanfaat, tetap semangat, selamat belajar, dan jangan lupa jaga kesehatan. Itu dulu ya anak-anak. Saya akhiri Iya, Bu. bersama doa dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, nggak dijawab salamnya? Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya tutup ya. Zoom-nya. Iya. Iya, Bu. Dadah. Bu. Waalaikumsalam, terima kasih. Sama-sama.